Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kajian tafsir huruf hijaiyah bab huruf ba. Semoga pada malam hari ini kita bisa dipahamkan tentang martabat huruf ba pada kitab hijaiyah alif Adam Khalifatullah. Pada huruf ba kajian hijaiyah alif Adam Khalifatullah menunjukkan makna daripada kemakoman Ibu Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba martabat Ibu Hawa. Huruf ba bentuknya itu seperti halnya sebuah perahu atau sebuah mangkok atau kebengkokan yang merupakan simbol daripada sifat alif yang bengkok. Kalau kita lihat posisi Ibu Hawa secara kenyataan dijadikan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Maka kita bisa melihat bagaimana keadaan tulang rusuk itu juga bengkok. Tulang rusuk itu bengkok. Maka ketika kita memahami alif bengkok yang bermakna kedudukan Ibu Hawa sebelum dijadikan sebagai manusia diambil dari bahan dasar tulang rusuk kirinya Nabi Adam yang juga bentuknya bengkok seperti huruf ba. Maka dijadikanlah jasad Ibu Hawa. Sehingga kalau kita melihat bagaimana posisi kejadiannya Ibu Hawa yang dijadikan dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam, maka ini menandakan suatu keadaan keesaannya Nabi Adam itu sebagai manusia itu memang benar-benar manusia yang satu, manusia yang pertama sebelum ada manusia yang kedua. Dan adanya manusia yang kedua itu bukan seperti Adam, tapi pasangannya Adam. Nah, ya aneh kan? Makanya kalau kita melihat makom huruf ba, itu sebenarnya sesuatu yang tercipta dari sifat keakhatannya alif, itu sifatnya sebagai penyerta atau pasangan atau penggenap, atau sifatnya kesempurnaannya si alif itu. Makanya kesempurnaan sifat manusia laki seperti Nabi Adam itu keberadaannya disempurnakan dengan lawan jenisnya atau pasangannya, yaitu wujud Ibu Hawa.
Makanya dibuat beda walaupun dalam bentuk yang sama. Sama-sama manusia. Makanya ketika ada wujud kedua dari Adam itu sendiri, pastilah pasangannya. Sehingga ketika si Adam itu membawa sifat ahad, begitu adanya Ibu Hawa, yang kedua itulah kedudukan Ibu Hawa itu tidak boleh terjadi, tidak boleh wujud, tidak boleh ada selain dari yang satu itu, yaitu Nabi Adam itu sendiri. Makanya itulah sifat keahadannya Adam, sifat ketunggalannya Adam menjadikan yang kedua dari dirinya sendiri. Itu sifat antara alif dan ba. Makanya kalau kita lihat tidak ada Ibu Hawa, yang ada adalah Nabi Adam. Walaupun telah menjadi wujud Ibu Hawa, hakikatnya itu adalah bentukan Adam yang lain daripada tulang rusuknya kiri Nabi Adam. Sehingga tidak boleh dalam martabat ketauhidan ada Adam selain dari Adam itu sendiri. Akhirnya itu ada dua Adam. Kalau ada satu Adam, berarti ada penyertanya, ada satu Hawa, dan itu dijadikan dari diri Adam sendiri. Maka dengan kita memahami martabat baknya Ibu Hawa, kalau kita naik kepada martabatnya ke alif ahadan, tidak boleh ada sesuatu yang wujud selain dari Allah sendiri. Itu masalahnya. Tidak boleh ada sesuatu selain dari Allah. Kalau ada sesuatu selain dari Allah sehingga Allah menciptakan sesuatu selain dari dirinya, itu nanti musyrik. Karena ada sesuatu yang hadir selain dari dirinya yang ahad. Maka kalau kita memahami martabat ba, sebagaimana kita melihat martabatnya Ibu Hawa, Hawa itu tidak boleh ada dari selain diri Adam. Gak bisa tiba-tiba Ibu Hawa datang selain dirinya, diri Adam sendiri. Nah, itulah akhirnya menjadi keadaan sesifat. Diciptakan darinya akhirnya menjadi sesifat dengannya. Kalau Ibu Hawa itu diciptakan dari Adam kok tidak sesifat dengan Ibu Hawa, nanti Nabi Adam akan bertanya-tanya, siapa kamu? Kok berbeda dengan diriku? Perwujudannya kok tidak sama? Akhirnya kalau perwujudannya tidak sama, sifatnya pasti akhirnya tidak sama juga. Kalau sifatnya nggak sama, akhirnya apa mungkin Nabi Adam bisa mengenali Ibu Hawa? Tidak mungkin bisa mengenali. Kamu siapa? Tidak ada chemistry antara Adam dan Hawa. Tidak ada hubungan emosional antara Adam dan Hawa. Korelasinya tidak terhubung. Makanya begitu, sesuatu yang Allah ciptakan dari dirinya sendiri itu ada chemistry-nya. Apa chemistry-nya? Chemistry-nya bukan perwujudan tapi kesifatan. Chemistry-nya di situ. Penyatu hubungan. Kalau nggak ada penyatu hubungan yang selaras dalam wujud sesifat, tidak bisa akan terjadi korelasi hubungan keharmonisan antara Allah dengan ciptaannya. Makanya chemistry-nya antara Allah dengan ciptaannya, Allah menunjukkan dengan sifat Rabbul
Rabbul Alamin. Sehingga sifat Rabbul dengan Alamin itu terikat, menyatu. Makanya kalau kita ingin melihat sifat Rabbul Alamin, kita disuruh melihat kenyataan alam semesta. Kalau orang mengatakan Allah Maha Besar, loh kita nggak tahu wujud besar itu seperti apa ya. Juga. Ya besar itu langit besar, ya Allah Maha Besar. Kalau kita tidak tahu sifat kelembutan dan kelatifan, latif sing kaya apa, lembut itu seperti apa, glepung, air, pasir itu lembut. Maka ketika kita tahu sifat kelembutan, Allah mengatakan Allah Maha Lembut, ya seperti itu. Dijelaskan dengan perwujudan. Kemistrinya, penghubungnya, korelasinya adalah persifatan. Allah Maha Kuat. Sampai Allah mengeluarkan di dalam ayatnya adalah Al-Hadid tentang besi. Dan Allah menciptakan besi dalam keadaan kuat. Nah kalau kita tidak tahu kekuatan besi seperti itu, bagaimana kita akan mengenal sifat kuatnya Allah? Ayo semuanya seperti gudir, seperti agar-agar, dipegang hancur, dilumat hancur. Kita nggak akan pernah tahu kaya apa sifat kekuatannya Allah itu. Makanya untuk memahami sifat qawiyunya Allah, maha kuatnya Allah, Allah menciptakan besi. Enggak. Ketika Allah menciptakan sifat meliputi. Ya kalau kita nggak tahu sifat meliputi seperti apa ya. Ya kalau kita tahu kehidupan kita diliputi dengan udara, ya seperti itu meliputi. Di mana-mana ada daerah. Di mana-mana Allah selalu menyertai. Nah, inilah makna hubungan sesifat itu. Sehingga ketika Ibu Hawa itu diciptakan, pastilah sesifat dengan Nabi Adam. Agar apa? Agar Adam bisa mengenali diri si Hawa. Dan juga agar si Hawa bisa mengenali diri si Adam. Makanya ketika Allah menciptakan semesta alam dan diri kita, dikatakan al-insanu siri, ya siri itulah sifat. Makanya kalau kita mengenal Tuhan, tidak mengenal kesifatan kita, ya selamanya kita kan gak akan tahu siapa itu Tuhan. Nah, itulah pentingnya. Ada perbandingan. Maka huruf ba itu sebenarnya diciptakan sesifat dengan huruf alif. Seperti hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa sesifat, walaupun beda bentuk. Ba dengan alif juga beda bentuk. Makanya antara alif Adam dan ba Hawa dibedakan bentuknya walaupun sesifat. Adam tegak lurus, ba Hawa bengkok. Sehingga bak secara khusus yang bisa bermakna pada martabat manusia, yaitu disebutlah makna Ibu Hawa atau Siti Hawa. Dan secara umum makom bak itu adalah makom kaum Hawa, kaum wanita. Maka kaum Hawa itu sifatnya berlekuk-lekuk, bulat-bulat seperti huruf ba. Secara lebih khusus lagi, sifat ba itu bisa disifati sebagaimana keberadaan kandungan Ibu Hawa atau rahim Ibu Hawa. Sehingga kalau kita melihat posisi huruf ba sebagai satu perwujudan kedudukan wanita sebagai Hawa, yang kedua ba kedudukan bentuk lekuk-lekuk Hawa, yang ketiga ba sebagai perwujudan bentuk rahim Hawa, maka titik yang ada di huruf ba itu menunjukkan sifat apa?
Maka titik di bawah ba itu menunjukkan sir. Kalau dalam martabat ba uluhiyah, ba menunjukkan nurullah, titik menunjukkan sirullah. Kalau ba menunjukkan rahim ibu Hawa, maka titik adalah menunjukkan sir Adam. Apa itu sirnya Adam? Rahasianya Adam. Rahasianya Adam diwakilkan dengan adanya sir yang dibawa oleh air mani. Itulah yang menjadi tetesan sifat Adam untuk menunjukkan rahasia-rahasia keadamannya. Rahasia-rahasia Adamnya itu dalam wujud sifat manusiawi, sifat insan, sifat nas. Kalau ibu Hawa itu nanti yang masuk bukan maninya Adam, ya nggak jadi. Misalkan ibu Hawa menikah dengan kera, sirnya ya nggak jadi, karena memang sirnya ibu Hawa itu bisa untuk menerima sirnya Bapak Adam. Makanya perkawinan yang sejenis tidak bisa ibu Hawa itu menikah dengan kera, akan jadi apa nanti anaknya. Sehingga ibu Hawa harus dinikahi dengan Bapak Adam untuk melanjutkan sir sifatnya Nabi Adam berupa air maninya Nabi Adam. Maka jika ba itu sebagai rahim, titiknya adalah sir rahasia maninya Nabi Adam. Maka ibu Hawa sering disebut dengan rahim. Bapak Adam disebut dengan Rahman. Maka mani Adam bisa disebut dengan Rahmaniyahnya Adam. Rahman itu adalah pemberi rahmat. Maka apa yang pertama diberikan Nabi Adam kepada istrinya? Apakah uang? Zaman dulu gak ada uang. Di surga itu gak ada uang. Gak kanggo duit. Lalu apa yang diberikan Nabi Adam kepada ibu Hawa dalam bentuk rahmaniyahnya? Pertama adalah wujud sholawat sebagai rahmat mas kawin. Yang kedua adalah rahmaniyahnya Adam berupa rasa kasih, rasa sayang. Itu masuk ke wilayah kesifatan hati, batiniahnya. Tapi secara perwujudan, rahmaniyahnya dohir dalam wujud nafkah batin dan nafkah dohir. Nafkah batinnya adalah kasih sayang, nafkah dohirnya apa Nabi Adam memberi uang kepada istrinya. Yang diberikan Nabi Adam kepada istrinya pertama adalah sifat kealifannya Adam. Apa itu wujudnya? Zakar Adam. Benar gak? Makanya ketika itu dipasangkan dengan Hawa, berfungsilah zakarnya Adam. Tapi walaupun zakarnya Adam berfungsi kepada rahimnya ibu Hawa, tetap belum sempurna jika tidak ada terpancar setetes air mani. Mokondo nanti. Ada istilah mokondo ini. Jangan sampai Nabi Adam diistilahkan mokondo pada ibu Hawa. Harus ada tetetes air mani. Itulah baru akhirnya menjadi generasi penerus keturunan Nabi Adam. Gitu. Ada nafkah batin, kasih sayang, nafkah dohir berupa alif jakar, nafkah dohirnya lagi berupa setetes air mani. Barulah perwujudannya anak turun. Gitu. Kalau nggak ada tetesan air mani ya belum sempurna. Tapi tidak ada hak Nabi Adam untuk mewujudkan seorang bayi di dalam rahim ibu Hawa, tapi semua atas kuasa Allah menjadikan manusia dari setetes air mani.
Makanya persatuan antara Adam dan Hawa adalah bisa disimpulkan persatuan antara Rahman dan Rahim. Yang menerima Rahman itu membawa sifat Rahim, disayang. Maka Ibu Hawa itu menerima Rahmannya Nabi Adam, makamnya disayang. Pemberi Rahman Nabi Adam. Maka ketika Allah Maha Rahman, Allah memberi rahmat semuanya. Dan yang diberi Allah membawa sifat disayang. Maka puncak martabat Nabi Muhammad di sisi Allah ketika disayang oleh Allah dengan kerahiman Allah, penerima sayangnya Allah. Nabi Muhammad dijuluki dengan Raufur Rahim, tempat kasih dan sayangnya Allah. Sehingga ketika terwujud tempat kasih sayangnya Allah kepada jiwa Muhammad, maka terpancarlah jiwa Raufur Rahimnya Nabi Muhammad kepada umat, mewakili rasa kasih sayangnya Allah kepada hamba. Maka seorang ibu itu untuk mewakili sifat Rahman Rahimnya Nabi Adam atau Rahman Rahimnya Bapak, yang paling sayang kepada anak itu bapak atau ibu? Ibu. Ini kenyataan. Seorang ibu lebih sayang kepada anaknya daripada bapak. Tapi kalau ada seorang ibu tega meninggalkan buah hatinya, ya berarti namanya ibu yang tidak memiliki sifat rahim. Makanya ketika ada anak dibuang, itu seorang ibu yang tidak memiliki sifat rahim sebagai wanita, sebagaimana Ibu Hawa. Dia lebih memilih menutup rasa malunya daripada harus menimang anak kasih sayangnya. Saya tega, anak baru lahir dibuang. Hilang kasih sayangnya, hilang sifat manusianya. Itu sudah tidak ada sifat keibuan sebagai Ibu Hawa. Rahimnya sudah hilang. Yang ada kekejaman. Sifat hewan aja tidak tega untuk membuang anaknya. Pernahkah kita melihat seekor hewan itu membuang anaknya? Tidak ada. Harimau loh, buas-buas harimau. Dia tidak pernah membuang anaknya sendiri atau memakan anaknya. Tapi kalau manusia sudah membuang darah dagingnya sendiri, maka kelasnya bukan kelas manusia lagi, bukan kelas Ibu Hawa, tapi kelasnya adalah kelas setan, iblis. Karena iblis itu sudah tidak ada sifat manusiawinya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai keluarga kita mengalami keadaan yang seperti itu. Karena sifat iblis itu hanya satu, tidak mau menerima rasa malu. Benar? Karena iblis ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau menanggung malu. Benar tak? Iblis itu gak mau menanggung malu, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Malu dia. Makanya ketika seorang ibu malu menanggung anaknya yang dikandung hingga rela dibuang di tempat sampah, itu sudah sifat iblis. Karena apa? Tidak mau menanggung rasa malu. Benar enggak? Ya. Maka seperti itulah bersatunya Rahman dan Rahim pada diri Adam dan Hawa, antara laki-laki dan perempuan. Makanya ketika sifat Rahman dan Rahim itu terpisah dalam diri manusia, itu namanya talak. Dan Allah tidak menyukai talak itu karena apa? Memisahkan sifat Rahman Rahimnya. Allah membolehkan, tapi Allah membenci. Karena sifat Rahman Rahimnya terputus. Tapi walaupun sudah dipertahankan, selama sudah tidak ada Rahman dan Rahim di antara keduanya, yang satunya Rahman tapi satunya enggak Rahim, yang satunya Rahim tapi satunya tidak Rahman,
Ya yang Rahman cari Rahimnya lagi. Yang Rahim cari Rahmannya lagi. Supaya apa? Sifat Rahman Rahim tetap terjalin. Tuh. Ya makanya diizinkan talak itu. Karena apa? Sudah tidak ada ikatan kasih sayang. Dan rumah tangga bedino padu pisu-pisuan tonyo-tonyonan. Apa ada itu yang namanya Rahman Rahim? Maka diizinkan cerai. Karena apa? Yang satu Rahman, yang satu sudah tidak Rahim. Ya kan? Beda sebelah, ibaratkan bertepuk sebelah. Nah kalau sudah bertepuk sebelah tangan ya cari yang Rahim lainnya. Yang wanita ya cari laki-laki yang menyayangi. Yang laki-laki mencari wanita yang bisa disayangi. Ya diizinkan sama Allah. Lah sudah nggak bisa dipertahankan lagi ya cari. Sehingga sifat Rahman Rahim itu jelas dalam Adam dan Hawa. Kalau kita tidak tahu sifat Rahman Rahimnya Adam dan Hawa, bagaimana kita akan tahu sifat Rahim Rahmannya Allah? Sedangkan Allah menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya dalam rahasia diri manusia itu diberi sifat Rahman Rahim seperti halnya kasih sayangnya seorang wanita dan laki-laki. Seperti halnya kasih sayangnya Adam dan Hawa. Minimal itu. Tapi tidak bisa dikiaskan Allah sebagai laki, makhluk sebagai perempuan. Karena itu wujud perwujudan. Tapi yang harus kita lihat adalah persifatan. Ini kita bedakan. Mana perwujudan, mana persifatan. Adam dan Hawa sebagai manusia itu perwujudan. Allah sebagai Tuhan perwujudannya adalah gaib. Muhammad sebagai yang disayang Allah perwujudannya adalah semesta, nur, kerasulan. Tapi apakah Muhammad perempuan Allah laki? Kan ya tidak. Jadi yang harus kita pahami adalah persifatan Rahman dan Rahim. Itulah huruf ba. Sehingga titik di dalam sir Adam yang ada di bawah huruf ba itu adalah perwujudan sir mani, rahasia mani. Karena kalau tidak ada titik, tidak ada mani, tidak ada kelangsungan. Bani Adam yang mau kondo toh. Ya. Ya harus jadi. Tapi itu kita melihatnya dari sisi Adam dan Hawa. Kalau di alam semesta ini, kalau ada pasangan laki-laki perempuan menikah tidak diberi anak, bukannya dia itu mandul atau tidak punya air mani. Masalahnya Allah belum menghendaki. Jadi tidak bisa dikatakan mukondo atau dikatakan mandul atau tidak punya anak. Karena semuanya lengkap. Sama-sama punya rahim, sama punya air mani. Kok tidak bisa menjadi anak? Permasalahannya Allah belum menghendaki. Ya seperti Nabi Ibrahim, punya Jakar punya air mani tapi belum punya anak. Walaupun sudah tua. Nabi Zakaria juga. Karena permasalahannya Allah belum menghendaki untuk dijadikan
Segumpal darah. Ambiar terus, belum iso kempel. Les kumpul air mani ku dadi segumpal darah. Maka titik yang dibawa air mani di dalam hirup bak itu juga mewakili sifat hayati atau roh hayat, kehidupan semesta alam biologis, untuk mewakili kehidupan anasir, air, angin, tanah, api. Anasir itu dihidupi Allah dengan wujud roh hayat. Jadinya kehidupan hayati atau disebut dengan roh hayat. Ya roh tapi sifatnya untuk menghidupkan sebagai al-hayat, bukan roh idofi yang membawa sir ketuhanan. Untuk membentuk sifat raga, untuk membentuk sifat jasad, untuk membentuk sifat nur, untuk membentuk sifat dohir, perwujudan badan. Maka badan itu hidup dengan roh hayat. Badan hidup dengan roh jasmani. Dia hidup saja, bergerak. Yang bergerak apanya? Pergerakan kehidupan sel. Apa sampean yang mengatur pergerakan sel? Padahal jasad kita adalah dalam wilayah kita. Ini. Tapi kenapa kita tidak bisa menghentikan penyakit dalam diri kita? Termasuk sel kanker, termasuk sel tumor, termasuk sel tiroid, dan sebagainya. Karena sel-sel itu hidup dengan hidupnya sendiri dari sifat al-hayat. Jadi roh hayati. Jadinya itu yang disebut dengan nyawa. Jasad itu dihidupkan dengan nyawa, roh hayat. Makanya kita tidak bisa mengendalikan kehidupan jasad kita. Kalau kita sakit aja nggak bisa menyetop sakit kita. Karena kalau sudah bilang perkara jasad, alam besar atau alam kecil, itu menjadi tanggung jawab kekuasaannya Rabbul Alamin. Sehingga gerak badan kita, perkembangan badan kita, nafas jantung kita, semuanya itu dikendalikan oleh Rabbul Alamin dengan sifat hayatnya. Makanya kita walaupun ada roh idofi di dalam badan, kita nggak bisa menghentikan napas kita sejenak biar gak boros. Ya kan? Maka rahasia titik di bawah bak itu adalah rahasia al-hayat untuk wilayah jasad. Makanya mani itu hidup dan bergerak karena ada roh hayat, ada nyawa nih. Mulanya kenapa kita itu kalau mengeluarkan air mani disuruh mandi besar ya, mungkin kita mengeluarkan sebuah nyawa atau nyawa yang hidup. Kita kalau kita kencing buang air besar itu enggak mandi besar. Karena yang kita keluarkan itu sesuatu yang tidak bernyawa gitu loh. Karena kita mengeluarkan air mani sesuatu yang bernyawa, maka kita diperintahkan untuk mandi besar. Aduh so, mandi besar. Ngopi saya, ngopi. Ngopi ya. Jadi di ibarat nih sifat hayu
Jadi segorone urip atau segorone nyawa. Sang mani itu sendiri. Sehingga huruf ba tanpa titik ya seperti hanya wanita yang tidak dihamili. Karena tidak ada proses penciptaan manusia. Makanya yang hidup itu sebenarnya mani. Sedangkan ibu membawa telur, sel telur. Sel telur inilah yang menjadi sifat ibu, mani menjadi sifat bapak. Mani menjadi tulang, mani menjadi sumsum, menjadi urat. Air mani ibu dengan telur menjadi darah, jadi daging. Sehingga kesimpulannya, tulang rusuk Bapak Adam yang membengkok menjadi persipatan huruf ba. Sedangkan air mani persipatan perwakilan jasad Adam untuk diteruskan menjadi anak turun. Makanya perkawinan Ibu Hawa dan Bapak Adam itu hukumnya wajib. Wajib kudu di anak, gak di anak ya sidane kok jagat ora enek penggunine bumi ini. Lek ewe dhewe sampean ora di bojo ora wajib. Terserah pin di anak apa gak di anak ya apa-apa. Bebas. Tapi sing paling wajib Bapak Adam, iku kudu di anak Adam. Gak di anak bar iki jagat. Sopo sing cerita iki kok. Gak masalah. Soalnya sing gak oleh Adam, kudu duwe anak kowe. Lah perlu gak anak oke-oke. Ha iki. Loh, Nabi Adam itu banyak anak, banyak rezeki jelas zaman semono sing jagat iki rezekine turah-turah. Iwak sak segoro nek sing nyekel. Zaman saiki iwak sak segoro dipancingi wong ora enteke. Ya, buah-buahan ning alas gedang semongko, wis nanas. Ya toh? Apel, jeruk, anggur, kurma, wis sak jagat iki komplit sing entekne Nabi Adam sakane. Mang dia anak sing akeh Adam. Kagak entek woh-wohan sak donya iki dipangan karo anak turunmu. Lah gara-gara anak turun Adam wis kadung akeh, lho kok malah entek woh-wohane. Ya pada dikuasai karo anak turun Adam, dipetak-petak. Dalam surat An-Nisa dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsi wahidatin wa khalaqa minha wa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasyaaluna bihi wal arham
Innallaha kana alaikum raqiban. Sadaqallah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, Rob, Tuhan, karena Rob. Ya ayuhan nasu taku robbakum. Jadi ada masalah wedi, masalah takut, iku ngadepi ning Rob. Rob. Suatu contoh ketika seorang anak murid menghadapi gurunya, itu kan robaniyah, rububiyah atau pengajaran. Itu kon wedi. Kono boleh gak wedi, murid kurang ajar. Nah gurune dikeplak sirai, sesuk ora sekolah. Lah saiki oke guru ditonyo karo murite, guru dibacok karo murite ya krana gak wedi karo guru. Maka dalam pendidikan robbaniyah, rububiyah, manusia itu diwajibkan untuk wedi ning gone Rob. Takute ning Rob ora ning ilah. Iki dibedakne. Lek ngadepi pangeran Rabbul Alamin wedi yo. Ben ade ora kurang ngajar nang pangeran. Tapi lek ngadepi Allah lebih doneh. Makanya kita harus tahu martabat menghadapi Allah, martabat menghadapi Rabb. Martabat menghadapi Rabb itu kesyariatan. Mulanya ketika orang tidak memahami Rabb gak dirsa wedi. Sampai naik dewi. Ketika Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang sifatnya Rahman Rahim. Ngerti lah gurune kuwi apian, welas asih, kayak sayang. Sesuk gurune dikeplak. Guruku manut ae meneng ae, sesuk tak tonyo guruku, manut. Gak protes. Malah sing wedi gurune marang muridé. Makanya kalau kita menghadapi Allah itu dengan kasih sayang, hubungan personality, kesifatan, persamaan sifat, chemistry. Tapi kalau kita menghadapi Rabbul Alamin, ya kita harus takut. Harus wedi supaya kita timbul rasa ketakdiman. Ada kalanya kita menghadapi Allah sebagai Rahman Rahim, ada kalanya kita menghadapi Allah sebagai Rabbul Alamin. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menghadapi Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah wajib dipuji dengan kata Alhamdulillah. Nah, gitu. Kebanyakan orang memuji, kalau tidak senang berarti ya takut. Sampean melihat Allah dengan Rahman Rahimnya, pasti saya memuji dengan rasa senang hati dan cinta, mahabbah. Tapi sampean kalau menghadapi Allah dengan cara takut, hadapilah dia sebagai Rabbul Alamin. Makanya Allah menunjukkan sifat Al-Muntakim, Al-Qabid, Al-Mudzilu. Dia yang menurunkan martabat, dia yang menghinakan, dia yang keras siksanya. Ya. Ini harus kita pahami. Ya ayuhan nas, yang diperintahkan takut ini kenapa kok manusia? Karena di dalam jiwa manusia itu ada dua posisi sifat. Kadang manut, kadang balelo. Dan di antara manusia-manusia itu yang sudah takut kepada Allah, kepada Robnya, jadilah dia mutakin. Manusia yang bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Kepada Rob awalannya. Kalau sudah takwa kepada Rob, baru takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah itu disertai dengan mahabbah. Takwanya nas itu belum tentu mahabbah. Belum ada rasa cinta. Rahman Rahimnya belum dapat. Tapi kalau takwanya sudah ke takwa Allah, takwa kepada Allah itu tersertai dengan sifat mahabbah.
Makanya ada ayat yang menjelaskan taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Enek ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Kelasnya masih nas. Dia belum mencapai tingkatan Rahman Rahimnya Allah. Hanya wedi lek gak diseneni blarah. Makanya taqullahi gak padha mek taqurobakum. Taqurobakum itu kelasnya kelas nas. Sing iso digodha min saril waswasil khanas. Jadi sing kena digodha setan sing nas iki lho. Makanya kita untuk meningkatkan martabat nas untuk bisa naik ke martabat al-insan, ya, kita harus melalui jalur taqurobakum, wedi marang pangeran sira. Takutlah kepada Rabbul. Supaya apa? Supaya bisa naik ke martabat al-insan, taqullaha. Tapi kalau masih di tingkat manusia, itu harus melalui pintu taqurobakum, wedi marang pangeran Rabbul Alamin. Nah ini kadang-kadang kita itu tidak bisa memahami makna surat Fatihah itu megur bismillahirrahmanirrahim tok alhamdulillahirabbil alamin uga diwaca secara kerop bulan tapi sing diwaca megur ini kok nampa nikmat alhamdulillah apa duit rope ra dianggap lek gak kayak duit pangeran diseneni piye to pangeran iki. Tapi kalau sudah taqullaha, ya taqullaha. Gusti Allah ngatur rezekine sik durung mudhune durung wayahe. Kuwi sik entar sabar. Kelawan rasa cinta dan mahabbatullah akhirnya metu sifat juhute. Metu sifat juhud kuwi mau dadine dijolit sifat mahabbah kepada Allah. Mahabbahnya bukan kepada Rob, tapi mahabbahnya kepada sifat keallahan. Karena dia ngerti sifatnya Allah mu alillah. Jadi ini metune mahabbah. Tapi lek menghadapi sifat Rabbaniyah, sampean gak mungkin so mahabbah. Sini wedi tok karo pangeran. Seneni. Sampean ketemu gurumu sini wedi tok. Karena sampean lihat tuh gurumu itu kang nyeneni sukang sifat Rabbaniyah tok. Tapi kalau kita menganggap guru, memandang guru dengan sifat rahmaniyahnya, martabate mahabbah kepada guru. Karena yang dilihat adalah rahman rahime, bukan pendidikannya. Makanya kalau dalam dunia pendidikan keren nggak? Pendidikan militer, disiplin militer, gepu ya senior. Lepas pendidikan. Tapi les selesai pendidikan kayak koncone senior ya piye kabare siap senior kayak apamu digembleng karo seniormu ning pabrik ngono ki jane itu Rabbaniyah. Tapi les kesuwi tunggal sak kanca sak pekerjaan senior karo junior kan ini kanca mangan bareng ngombe bareng ya ta dolan bareng itu mahabbah. Akhirnya ini gini lah, kita membedakan mana uluhiyah, mana rabbaniyah. Lah ngadepi Allah ya kudu cinta. Renggono. Tapi ngadepi Rabb, disiplin. Kapan kita sebagai hamba harus disiplin, kapan kita sebagai hamba harus mahabbah dan kedekatan. Itu bedane. Akhir kita bisa melihat martabat kita sebagai nas atau sebagai insan. Lek sampeyan iso cedhek karo Gusti Allah cinta, mahabbah, zuhud, itu sebagai insan. Mutakin. Tapi lek menghadapi Gusti Allah dengan pendidikan disiplin, nas itu bisa menjadi minajinati wanas. Iso dadi menungso, kadang-kadang iso dadi setan, kadang-kadang iso dadi jin.
Ya apa jadi iblis. Mulane ben gak dadi jin, ben gak dadi iblis, kudu malu Rabbul alamin. Kula autu birab binas. Mulane pas ade apes dadi menungso, ya dungane kula autu birab binas malikin nas ilahin nas. Itu bisa menempatkan kapan kita menghadapi Rob, kapan kita menghadapi Allah. Menghadapi Rob kita harus disiplin dengan peraturan dan aturan dan kesyariatan, menghadapi Allah dengan kedekatan ke mahabbahan. Itu lebih tani. Taku robaku muladi. Les kita mengenal Rob kon wedi, akhirnya meh iso baru manut. Rob ra kenal kon manut kon ndi. Ora kenal Rob kon manut apa iso? Gak iso. Bantah terus, wih guruku bukan kancaku. Karena dianggap gurune kok kancane iso gurune ditonyoni. Ya Allah. Karena nganggap gurune kok kancane. Gak roh martabat guru. Bertakwalah kepada Tuhan kalian, Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa itu? Jiwa Adam. Yang telah menciptakan darinya istrinya, wujudkan ibu Hawa. Makanya jiwa yang satu jiwa Adamiyah. Kalau kita menjadi jiwa yang satu jiwa Adamiyah, bagaimana jiwa-jiwa semua Bani Adam itu bisa mewakili jiwanya Adam, ya kan? Makanya ada Adam Khalifah. Mau nggak mau jiwa manusia itu harus bisa mewakili jiwa Khalifah. Karena apa? Dari jiwa yang satu. Dari jiwa satu masa harus beda jiwa. Jiwane manusia gak padha karo jiwane wedhus. Jiwane manusia gak sama dengan jiwanya hewan, harimau. Maka kalau kita dari jiwa yang satu, min nafsin wahidan, dari jiwa yang satu, maka jiwa kita harus bisa mewakili jiwa Adam. Nah sekarang jiwa Adam itu seperti apa? Seperti apa jiwa Adam itu? Jiwa Adam adalah jiwa kekhalifahan. Sampai Nabi Adam aja disujudi bangsa jin dan bangsa malaikat. Karena jiwa Adam itu begitu mulianya untuk mewakili jiwa uluhiyah, mewakili jiwa Rabbaniyah. Makanya dia dihormati bangsa jin, bangsa malaikat. Ini jiwa yang satu. Lalu dia menciptakan darinya istrinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah. Yang dengan perantara namanya. Wataqallaha waladhi ta'asyaluna. Nyuwun bihi lawan asmane Allah. Kalian saling beradu sumpah dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Wala arham. Jadi silaturahim, hubungan silaturahim sesama Bani Adam. Makanya hubungannya sifat Rabbani Allah. Alaikum rokiban, ngerti lan ngawasi. Guru gak ngawasi murid terus piye? Turu gurune. Gurune turu, murid dolanan HP.
petakilan ning kelas. Lah gurune dhewe Gusti Allah. Petakilan kaya panggati sawang, tapi lho kok petakilan murid? Ya karena gurunya tidur. Nek gurune dhewe Gusti Allah nyamang dhewe. Lah polahmu kaya ngono nggih ya Allah. Ngapunten ya Allah. Kalau kewesel ya Allah sekolah terus. Kalau kewesel sinau terus ya Allah. Mumes lah pura ya Allah. Kalau tak leren sik nyantai-nyantai sik refreshing ya Allah. Ya wis ngono. Mulane kadang-kadang lek bocah sinau sire mumet sinau terus kadang-kadang dikon istirahat. Jam istirahat. Ya kan lek dolan-dolan kono sik jenenge bilan ngono. Rio. Basa Rio iso bolos. Teko ngeri-ari iso bolos ya tobat. Bolosmu Riomu. Tobat to seperti gelem sekolahan lho blas. Ya sak mursal-mursale dhewe bangga tobat bare bangga ngaji daripada medhot ulangan gitu. Sing diarepne guru iku ora bolosmu, tapi pinter awake dhewe. Sing diarepne Gusti Allah marang kawula ora dosane iso ngoken gak masalah. Kowe pangga ngaji perkara tentang sifatku. Ben ngerti kemarifatanmu marang aku. Gitu. Seru wae sekolah mlebu sekolah bendina sampai isu, budal isu sekolah. Kowe gak ngerti apa sing dilani gurune. Bijine pangga 5 ae, ora paham. Ulangan uluhiyah gak dong, pokoke mlebu sekolah. Pokoke urip, pokoke ibadah. Lho aja pokoke ibadah. Dalil apa? Wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jin ya ibadah. Lah manusia kok ibadah padha lan makome. Lah tujuane disekolahi karo Gusti Allah ning awake dhewe kaya Abi Adam ben pinter kaya aku iki lho. Dadi khalifah lho. Mulane dibedakno di jin di manusia. Jin ya ibadah, manusia ya beda. Padha-padha sekolahe lho sini. Ndi sing pinter? Sing pinter durang Gusti Allah Nabi Adam dadi khalifah. Jine yang ngaji paling. Jine ngaji apa tak kaya. Lah padha-padha ngaji kawulane Gusti Allah kok. Beda bedane di jin di manungsa. Jin ya ibadah, manungsa ya ibadah. Tapi dibedakan manusia disuruh mewakili sifat Allah sebagai khalifah. Jin hanya untuk ibadah. Makanya sifat perintah ibadah itu dibebankan kepada kemakarane jiwa. Jiwa-jiwa yang makar-makar gak manut itu diperintah kon ibadah. Lah wis primati tingkatane wis ibadah. Mungkin sifat ketuhanan. Makanya tugas jin itu hanya untuk ibadah manut tok, dia tidak dibebankan jiwa ketuhanan. Jin ini diperintah untuk taat, manut. Tapi dia tidak dibebani jiwa ketuhanan. Jiwa ketuhanan hanya dibebankan kepada Nabi Adam. Mulane bangsa jin ya iri karo menungso. Kok iso menungso dilebihkan? Dan kenapa manusia tidak boleh bergantung kepada jin? Menungso iso berpola pikir sendiri. Menungso iso berkreatif sendiri. Manusia bisa berilmu. Manusia diwujudkan dengan kesempurnaan anasir. Manusia diwujudkan dengan kesempurnaan sifatullah. Itu kesempurnaannya Bani Adam. Maka martabat Hawa sebagai alif bengkok atau huruf ba dijelaskan oleh hadis yang sahih diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya rusuk yang paling bengkok, kayak bak ya, paling bengkok, adalah bagian atasnya Adam. Maka jika kamu bertindak untuk meluruskan jiwa bengkoknya
kaum Hawa dengan keras, niscaya kamu akan membuatnya patah. Kata hari ini. Jangan membuat hati wanita yang bengkok menjadi lurus, nanti bisa patah. Dia dibiarkan tapi Orangnya segar dari kaum Hawa ini. Oh, angel potongane. Tetapi jika kamu bersenang-senang dengannya, ini harus dipahami. Tetapi jika kamu bersenang-senang dengannya, berarti kamu bersenang-senang dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan. Lagi repot. Orang seneng-seneng karo bojone, gak seneng karo wong wedok iso dadi bengkok. Sih. Ya sing kenceng ae bagian sing kenceng, sing bengkok aja atine. Ya ta, seneng-seneng karo bojo, karo Hawa sing kenceng apa? Ya sing bagian kenceng. Sing bagian ati aja bengkok. Sidamu lek bengkok terus ngikuti pola kehidupane wong Hawa. Jiwa kita tidak boleh bengkok terus. Lek wae lurus ya lurus, aja wae lurus dibengkokne wae gak dadi anak lho. Wae kenceng lah bengkok. Miring. Kata kongkon. Tekonggon. Balik kiri. Arahnya balik kiri kok. Luruskan hati jiwa Adam sebagai khalifah. Karena apa? Jiwa Adam itu dibebani dengan jiwa kepemimpinan, jiwa kemarifatan, jiwa uluhiyah. Tapi jiwa Hawa itu bengkok karena apa? Dibebani jiwa keduniawian. Makanya bengkok. Makanya mau lanang itu gak boleh budunya. Serahkan hartamu untuk anak istri. Ketika kamu bisa dipercaya untuk mengatur rezeki. Pengatur sifatnya, mengatur rezeki, algoniu, rojak, ojo diberikan kabah. Itu lah istrimu nanti jiwanya bengkok. Ya. Duit entek. Ya. Nggih poya. Oh ya. Dilut, check out. Wah, gaya ini. Bola-bola duwe kei rekening oke ning gone bank situ check out beh Shopee nah. Bola-bola check out to. Nah, anu kok Shopee ku oke isine. Lah ya kuwi. Paket tok isine. Ya itu jiwa yang bengkok karena butuhnya. Ya. Maka sifat Hawa itu selalu bengkok. Hal ini menunjukkan sifat jiwa-jiwa manusia yang selalu bengkok dan bolak-balik karena pengaruh suasana kehidupan dunia yang ada di luar jiwa. Makanya jiwa Hawa itu bengkok karena pengaruh keindahan dunia. Tapi jiwa Adam bisa bengkok gara-gara keindahan wanita. Jadi sak lurus-lurusnya jiwa Adam iso bengkok gara-gara nyawang keindahan wanita. Aduh. Kon menundukkan mata ya bagi Adam ya kesandung-sandung. Mlaku iso kesandung-sandung diinkluk. Barang api ya kliwat. sawang barang bagus. Ya itu kalau pemandangan secara syariat kan ngono. Mau aja disawang dari bengkok. Jiwa ini bengkok alipe lurus. Ya. Wes sing lurus alipe, jiwane bengkok. Majulah tak gentar. Ya iki, guyu wae. Guyu. Tapi piye ketika jiwanya melihat wanita bengkok karena pengaruh kebengkokan wanita. Sing lurus malah alipe. Nah, ya apa? Itu jiwa lumrah menungso.
Makanya jiwa bengkok wis mesti aripe sing lurus. Ana sing lurus dalam diri jiwa adem lurus-lurusno atimu aja lurusno dakarmu. Kena keindahan kaum Hawa, jiwane bengkok alipe sing lurus. Wah. Iki sifat manusiawi ini mau sing meluruskan bukti kalau ya pira-pira ana sing lurus. Asik bajingan. Aja namanya Alif Bengkok. Asik gayeng ya. Pas ya. Adipe. Gayeng. Ya. Tapi yo aja sampe medhek karo kemakrifatan lho. Dene meng syariat menyen ngono, jiwa yang bengkok akhirnya sing lurus jakare. Gitu. Tapi lek kepedhot kemakrifatan, yo ngono-ngono sing lurus-lurus dakarmu cek ngerti makrifat daripada blas. Minimal martabat alif yang paling dasar iki martabat alif dakarmu iku paham ono. Ngono lho. Senajan jiwamu ora iso lurus sing lurus dakarmu, yo ngerti ono ku yo nggawa sifat kealifan. Ya aja lali karo sifat kealifan iki angel iki lho. Nek gak lurus alifmu rasa dadi anak. Makanya fabi ayi ala rabbikum atukatiban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ya. Kuwi dalan makrifat senajan nomor sing lurus alife tok. Apa-apa. Sementing aja pedhot karo Gusti Allah wis tok. Sak apes-apese awak, pangga aja pedhot karo Gusti. Kaya Nabi Yunus lho. Sak apes-apese Nabi Yunus. Wis bengkok kabeh awake jenenge Pak Paus. Meleyak meletot dikeremus karo wetenge Pak Paus. Tapi sing lurus megur alife jiwa tansah muji la ilaha anta subhanaka ini kuntu minat do. Cek lurus atine, jiwane kelawan zikir. Ya dhewe sing lurus dakare tok ya pangga dikira. Subhanallah alhamdulillah. Kuasane pangeran ngono lho. Iki cek pangga iso musyahadah. Ben khairi wa syarri minal tetep musyahadah ora pedhot karo Gusti Allah. Ya marifate kudu angel iki. Ya kan kuat enti, kuat penyaksianmu ning dakarmu atau penyaksianmu ning Gusti Allah. Ayo, perang tahun ade urip ora ngaji koyo ngene iki. Angel iki. Normalitas. Pedhot kabeh wong-wong. Lho kasunyatan fabi ayi ala rabbikum atukadiban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Wis minimal megur kuwi tok wis. Ning panggah gak pedhot karo Gusti. Rob kan fabi ayi ala rabbikum nikmat Tuhanmu. Yo sing ngomong ngadeg iki sapa lek Gusti Allah. Kena hukum alam ya Mbah ya. Hukum alam iku hukume Robbaniyah. Sing ngedekne ya Robbaniyah, nek makane lek nyawang kuwi gak nyawang Rob ya angel iki. Ora nek tangan dudeng asad la ilaha illallah ya kelingano ya ceksenono Robmu pangeran ya Allah kuwi Rabbul alamin. Olane dalam keadaan ngono ki angel nembus kemarifatan lek megur mandek syariat tok. Gak roh hak-hake Rob. Babi ayi ala irab bikumatuka diba. Lalu timbullah syahwat. Iya dah. Oleh adanya hawa dari luar. Syahwat ibu Hawa ene donya. Syahwat Nabi Adam ene wanita. Bengkok kabeh. Jiwa ibu Hawa rodo tambah luwih bengkok kaya mangkok ngadai tenan. Semakin bengkok ngadai apa rampane donya. Atine wong lanang kena ibu Hawa ya tambah luwih bengkok neh, katut bengkok. Akhire golek donya nggih golek wong wadon. Mulane nek nggih bojo lek golekne donya. Ibu Hawa ra sedo dadi bengkok, iso dadi alim, mentungi bojone. Ayo Mas, nyambut gawe. Aku berapi ra kaya bondo donya. Ora sedo ngebak ibu Hawa. Itu dadi ngalip.
pendung-pendungan. Adu lambe paido tuntut tuntutan. Dadi nek malih alif keadilan. Sing mola nang ora iso dadi alif keadilan dadi bak. Lah sing nuntut keadilan wong wadon iki lha aku sampe rabi gak mekei nafkah yo. Dadi alif aku Mas. Alif keadilanku tak tegakno. Mana nafkahmu? Aku jadi alif, sampe dadi bak saiki. Ya iku. Gara-gara wong wedok kerengi mbape ya. Ora dicukupi isen-isene huruf ba. Dompete ora tau diisi. Beras ora tau diseni gendonge. Dadine metu alipe galak. Lah siap rabi kudu siap nafkahi. Selalu timbul perubahan karakter jiwa. Jadilah kadang lurus atau bengkok. Ya kan? Lurus iso mentung wong, minta keadilan, bengkok iso ngadai sembarang. Ora dikai isen-isene. Dompete cukup. Gendonge beras cukup. Dia gak golek apa-apa dan golek alip. Alipmu mana Mas? Blenger ke isine golek bak isine bengkok tok. Akhire golek kealipan. Monggo Mas. Monggo Mas. Golek isine bak sik dulu. Aja sangu alip tok. Sangu alip tok dadi kondo. Jadilah huruf ba yang bengkok menjadi simbol kaum Hawa. Alhamdulillah. Jadi paham nggih makna huruf ba? Menunjukkan sifat Ibu Hawa dengan sifat kebengkokannya. Nanti dilanjut hubungan alif dan ba. Hubungan Adam dan Hawa. Hubungan sifat alif dan sifat ba. Bikaromati Sayyidina Adam Khalifatullah wa Sayyidah Siti Hawa. Babur Rahman wa Babur Rahim. Ya Allah, bisifatuka Ar-Rahman Ar-Rahim. Barik lana ya Allah kama anta barik ala Sayyidina Adam. Babur Rahman wa ala Sayyidina Hawa Babur Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.